Di awal film kita diperlihatkan tempat pelelangan barang-barang seni yang langka dan berharga fantastis. Dengan hadirnya sultan-sultan dari mancanegara datang, tapi tidak hanya di tempat itu saja, melainkan di kota London juga ikut serta dengan cara online. Seorang pria bernama Cyrus datang, tak disangka dia adalah pencuri kelas kakap yang memiliki anggota yang memiliki keahliannya masing-masing. Ada Luke, Magnus, Mason, serta Camilla. Mereka sudah di tempat masing-masing yang sudah direncanakan. Pelelangan kelas kakap ini diwajibkan menggunakan topeng, tapi Cyrus yang pemberani ini tidak memakai topeng dan ia tahu bahwa dia sedang diawasi oleh agen mata-mata yang bernama Abby. Mereka masih berpikir dengan keras apa yang akan dicuri oleh Cyrus kali ini dan membuat bukti bahwa Cyrus bersalah karena selama ini Cyrus mainnya selalu bersih dan lolos atas gugatan yang dilontarkan kepadanya. Beberapa koleksi sudah dilelang dan yang kita tunggu-tunggu akhirnya tiba. Dengan pemimpin lelang memperkenalkan seorang pria bernama N8, seniman digital yang selalu merahasiakan mukanya dan sudah tidak asing bagi pencinta NFT di seluruh dunia. Edisi tunggal buatannya bernama Self in Portrait, yaitu sebuah topeng yang dilengkapi 482 kamera yang bisa menciptakan NFT dengan visual yang sangat keren. Banyak pelelang sampai akhirnya Cyrus menawar barang tersebut dengan harga 20 juta dolar. Namun Cyrus langsung memberikan aba-aba kepada timnya untuk memulai aksi pencurian. Mason langsung memencet tombol untuk membunyikan alarm darurat dan semua tamu pun disuruh keluar yang di tempat itu maupun di London. Semua orang lagi ricu, sedangkan Cyrus protes karena seharusnya dia mendapatkan NFT yang sudah dia beli. Mason pun berpura-pura menenangkan Cyrus yang akhirnya Cyrus menawarkan N8 untuk menyelesaikan transaksinya di kapal mewah miliknya. Abby yang sadar jika Cyrus tidak mungkin membayar NFT tersebut dan akan mencurinya. Sementara itu di London ternyata Magnus sudah berada di brankas yang menyimpan barang-barang seni lelang. Dengan alat canggihnya dia berhasil mendapatkan lukisan Van Gogh dan memberikan Luke yang sedang menunggu di depan untuk lelang di black market. Abby yang melihat Cyrus langsung mengejarnya dengan perahu, tapi alangkah sialnya bagi Abby, Mason si hacker yang jago ini membuat sistem tembok yang ada di perairan naik ke atas sampai mereka di kapal yacht milik Cyrus. N8 yang percaya kepada Cyrus langsung membuka topengnya dan ditransferlah uang 20 juta dolar itu melewati dompet digital. Mereka pun party-party untuk merayakan keberhasilan mereka. Tapi esok harinya ada berita di TV maupun di ponsel tersebar bahwa N8 telah diculik. N8 langsung saja terkejut melihat berita tersebut. Lalu Cyrus menjelaskan dengan bahasa halus pencuri yang berkata mereka adalah pencinta seni sejati yang menyelamatkan karya seni dari tangan yang salah. Tapi N8 masih bingung kenapa dia harus diculik. Cyrus pun mengatakan pemberitaan secara gratis yang dilakukan Interpol di seluruh dunia bahwa N8 diculik tentunya akan menaikkan harga NFT miliknya, dan ternyata benar saja setelah dibuka harga NFT tersebut mencapai 89 juta dolar. The world's first heist of an NFT. Di sisi lain, Abby yang skeptis tentang Denton kenapa dia datang ke tempat lelang langsung menginterogasi Denton dan menanyakan kenapa di tempat lelang Denton datang. Denton langsung memberikan sebuah foto yang ternyata Cyrus dan Abby adalah sebuah sepasang kekasih. Langsung saja tanpa basa-basi, Abby bersiap pergi ke London dan menyuruh Denton mengikutinya juga. Sesampainya di kantor,
kantor, Abby diajak berbicara oleh agen khusus yang bernama Huxley dan dia menunjukkan data diri seorang kolektor karya seni curian yaitu Lars Jorgensen. Sudah bertahun-tahun lamanya Huxley mencoba menangkap Jorgensen namun tidak pernah berhasil dan semua orang juga takut kepadanya sampai akhirnya Huxley menangkap salah satu anak buah Jorgensen yang bernama Arthur untuk mendapatkan info misi yang akan dilakukan Jorgensen selanjutnya. Arthur mengungkapkan bahwa bosnya telah menghubungi suatu kelompok hacker bernama Litten dan merencanakan untuk meretas infrastruktur air yang terhubung ke internet. Dampaknya bisa membanjiri seisi kota, bahkan satu negara kekeringan, dan dari sanalah Jorgensen bisa mendapatkan keuntungan miliaran dolar. Entah di negara atau kota mana Jorgensen akan melancarkan aksinya tersebut. Namun yang pasti dia akan membayar kelompok hacker dengan emas-emas batangan senilai 500 juta dolar yang akan dipindahkan dari London ke Zurich dalam waktu 17 hari lagi. Maka dari itu Huxley memiliki ide untuk menggunakan jasa profesional Cyrus untuk mencuri batang-batangan emas itu agar transaksi Jorgensen dengan kelompok hacker batal. Langsunglah Abby menemui Cyrus di rumahnya yang sangat mewah. Di dalam berbincangannya mereka sempat menyinggung tentang hubungan mereka berdua yang ternyata setelah seminggu kencan tiba-tiba Abby memutuskan hubungan tersebut karena dia sudah mengetahui apa profesi Cyrus yang sebenarnya dan Abby pun menyampaikan maksud dia datang ke sana yaitu meminta Cyrus and the gang mencuri $500 miliar dalam bentuk emas untuk kepentingan Interpol. Namun begitu mengetahui pemilik emas itu adalah Jorgensen, Cyrus langsung menolak karena orang itu terlalu berbahaya, bahkan tidak sungkan untuk membunuh manusia. Akan tetapi Abby mengancamnya dengan mengatakan bahwa Interpol sudah memiliki bukti kuat bahwa komplotan Cyrus telah mencuri dan menjual lukisan Van Gogh. Bahkan pembeli lukisan itu sudah ditangkap oleh Interpol. Maka dari itu jika Cyrus setuju, kelompok pencurinya akan dibebaskan dari segala tuduhan, juga seluruh rekam jejak digital kriminal mereka akan dihapuskan. Cyrus setuju, tapi dia mau Abby ikut terlibat aksinya kali ini. Esok paginya setelah mereka diberitahu misi tersebut, langsung saja mereka menolak itu mentah-mentah. Namun karena Interpol memiliki bukti soal pencurian dan penjualan lukisan Van Gogh yang mana mereka semua bisa dipenjara, mau tidak mau mereka pun menerima misi tersebut. Because she caught us. Abby mulai menjelaskan rencananya bahwa 17 hari lagi Jorgensen akan memindahkan batangan-batangan emas tersebut dari bank di London ke Zurich. Semua emas itu akan dikemas dalam satu peti seberat 10 ton lalu dikirim menggunakan pesawat. Lalu tugas dari Cyrus dan kawan-kawan adalah mencuri seluruh emas tersebut sebelum pesawat mereka mendarat di Zurich. Mereka merasa rencana itu mustahil, namun Cyrus yakin pasti ada celah yang bisa mereka temukan. Di sisi lain, Arthur yang sudah membocorkan informasi rahasia tentang pengiriman emas tersebut pun langsung dibunuh oleh kroco Jorgensen dengan cara yang sadis dan tak berperi kemanusiaan. Balik lagi kepada Cyrus and the gang, Cyrus mulai merencanakan aksi pencurian mereka dengan membajak pesawat tersebut yang berisikan 250 penumpang. Lalu Cyrus ingin timnya mendapatkan pesawat jet pribadi dengan ukuran yang pas, lalu mendekatkan pesawat jet tersebut ke pesawat penumpang yang akan membawa emas agar bisa menukar gelombang sinyalnya. Setelah itu Misun langsung mencari pesawat jet sewaan dan ketemulah yang pas untuk mereka pakai dan bisa dikostum juga, Jack. You want me to give you my jet? No, I want to rent it.
Di sela-sela saat lagi mengkostum pesawat jet tersebut, mereka juga merencanakan strategi selanjutnya, dan hal yang mereka butuhkan sekarang adalah orang yang bisa membacking mereka dan memberikan sinyal untuk mereka. Maka dari itu, Abby mengenalkan temannya yang berada di Belgia yang bertugas untuk berkomunikasi dengan pilot, juga mengawasi ketika gangguan terjadi. Dia bernama Harry. Seperti biasa di film-film, awal nolak, tapi pas dikasih uang segepok langsunglah dia menerima tawaran tersebut. Setelah selesai dengan Harry, mereka bertemu dengan Huxley, dan Huxley memberikan kabar jika Arthur telah dibunuh karena membocorkan informasi emas yang akan dipindahkan, dan itulah sebabnya emas yang akan dikirim dipercepat menjadi 10 hari lagi. Cyrus harus cepat menyelesaikan persiapan dalam 9 hari lagi. Jika rencana mereka gagal, Cyrus and the gang akan dipenjara dengan hukuman yang sangat berat. Tibalah Cyrus dan Abby di markas mereka melihat berita tentang teroris cyber yang menyerang jaringan air utama di kota Madrid. Pipa-pipa meledak dan mengakibatkan banjir besar di jalanan, dan mereka pun sadar jika itu ulah dari Jorgensen. Cyrus yang tadi udah bilang oke, tapi dia sekarang memilih mundur dan menyuruh teman-temannya untuk tidak menjalankan misi ini karena sangat berbahaya sekali dan taruhannya adalah nyawa. Namun Denton dan yang lain sangat yakin bisa menyelesaikan misi ini walaupun mengorbankan nyawa mereka, dan memaksa Cyrus untuk melanjutkan misi ini. Tapi masalahnya, alat sebesar ini tidak mungkin ditenteng begitu saja. Langsunglah Mason mempreteli alat ini hingga kecil-kecil, dan setiap anggota sudah berlatih untuk hari H nanti, mulai dari Magnus yang membobol brankas hingga Camilla yang mengetes kemampuannya dalam mengendalikan pesawat. Langsunglah mereka berkumpul untuk memastikan rencana yang akan dilakukan pada hari H. Mulai dari mereka bahwa pesawat penumpang akan dibuat mendarat di lokasi yang sudah ditentukan, hingga anak buah Harry akan mengangkut kotak emas ke kereta api yang ada di dekat sana, dan diakhiri oleh Huxley dan para agen yang akan mengambil emas tersebut. Hari yang ditunggu-tunggu sudah tiba, di mana mereka sudah berada di tempat masing-masing. Emas juga ada di dalam pesawat, tapi yang jadi masalah adalah di sini ada Kroco Jorgensen yang mengawasi emas-emas tersebut, dan alangkah buruknya untuk tim Cyrus adalah si Luke yang tiba-tiba saja memberitahu jika dia mengundurkan diri karena tak mau mengambil resiko yang tinggi. Dengan lapang dada, Cyrus tak mempermasalahkan hal tersebut. Sialnya bagi mereka adalah sinyal penguat alat yang mereka bawa harus berada di dekat kokpit, atau tepatnya harus di toilet first class yang ditumpangi oleh si Cyrus, karena si Luke yang tak mau ikut membawa bagian penting lainnya, dan yang mengambil tugas tersebut adalah Abby karena mau tidak mau gara-gara si curut ini. Mereka pun langsung bergerak melakukan aksinya dengan meletakkan alat penyadap di masing-masing toilet, serta Harry yang mempunyai tanggung jawab untuk para penumpang karena sangat berbahaya jika terjadi sesuatu. Abby pun yang langsung gercep mengambilnya, tapi sialnya saat pesawat mengalami turbulensi, alat itu pun akhirnya jatuh. Padahal Camilla akan sampai di bawah pesawat yang mereka tumpangi dalam 3 menit untuk menukar sinyal pesawat. Dengan cepat Cyrus masuk ke dalam toilet untuk membetulkan alat tersebut. Namun tak lama pria ini menggedor-gedor karena kebelet. Camilla semakin mendekati pesawat, dan dengan bantuan alat NFT Mehong dia bisa melihat dengan kamera-kamera yang sudah dipasang. Tapi sialnya kamera tersebut ada beberapa yang hancur akibat udara yang sangat kuat. Dan setelah sudah connect, ternyata di sisi Harry si
bahkan melihat ada anomali di radarnya dan mengatakan jika ada yang salah. Tapi dengan akting yang bagus, Harry berkata jika itu hanya kesalahan sistem dan membuat rekannya merasa bersalah dengan berkata jangan meremehkan dia hanya karena dia duduk di kursi roda. Dan sampailah rakitan alat itu sudah selesai, langsung dilempar ke tong sampah dan keluar dengan ekspresi yang mereka buat-buat. Dengan sudah sesuai rencana, sekarang giliran Harry yang mengirimkan pesan kepada pilot bahwa terjadi cuaca sangat ekstrim di Zurich. Maka dari itu pesawat diminta mendarat ke landasan terdekat, yaitu pegunungan Alpen. Pilot pun langsung mengubah rutenya. Sekarang Camilla lah yang melakukan aksinya dengan mengeluarkan drone kecil menuju bandara Zurich, yang mana sinyal pesawat penumpang sudah berada di drone dan seakan-akan semua ini masih normal dan tidak terjadi apa-apa. Dengan pengumuman pilot yang mengatakan jika rute yang akan diubah ke tempat lain, para kroco Jorgensen merasa ada yang aneh. Dengan cepat mereka merakit pistol, tapi sekarang giliran si Magnus yang akan membobol berangkas kurang dari 10 menit. Tapi si Cyrus serta Abby sekarang berhadapan dengan kroco Jorgensen demi mengulur waktu sampai Magnus selesai membobol berangkas tersebut. Setelah pesawat sudah sampai di landasan, sayangnya Cyrus dan kawan-kawan tertangkap basah. Segeralah si Cormac melaporkan ke Jorgensen tentang insiden ini dan dia memerintahkan kroconya untuk membawa mereka semua serta emas yang super banyak tersebut ke rumahnya dengan pesawat jet. Namun Camilla berkata jika itu akan berbahaya. Dengan kepala batu, si Cormac tetap tidak menggubris Camilla dan akan melaksanakan perintah dari Jorgensen. Huxley yang di stasiun mendapatkan kabar buruk dari bawahannya apa yang terjadi sekarang, dan langsunglah Huxley menyuruh untuk mencari tahu kemana tujuan pesawat jet tersebut. Setelah beberapa saat dia telah mendapatkan info dari bawahannya jika jet tersebut akan pergi ke rumah Jorgensen. Tanpa basa-basi dia langsung meminta bantuan NATO untuk menembak jatuh pesawat jet tersebut dengan alasan ada teroris di dalamnya, karena jika emas tersebut sampai di tangan Jorgensen akan jauh lebih berbahaya. Dengan waktu yang cepat, 2 pesawat tempur pun dikerahkan untuk menjatuhkan pesawat jet tersebut. Di rumah mewah sang bos mafia Jorgensen didatangi oleh pihak hacker dan dia menagih emas yang dijanjikan. Tapi Jorgensen membuat alasan bahwa ada delay yang hanya untuk mengalihkan perhatian oknum-oknum dan berkata sebentar lagi akan sampai. Tapi di sisi lain, pesawat tempur pun yang datang menghampiri memberi info kepada Camilla untuk merespon pembicaraan mereka. Jika tidak, akan ada bombardir yang akan menghampiri jet itu. Namun Cormac yang menodong Camilla menyuruh dia untuk tidak menggubris karena bisa saja itu adalah sebuah gertakan. Tapi tiba-tiba Cyrus dan Abby yang sedang disandra berhasil membuat Cormac serta kroconya kewalahan dan langsung membuat tulisan bahwa ada warga sipil yang sedang disandra. Langsunglah pesawat tempur tersebut pergi, tetapi pesawat jet tersebut masih akan diawasi hingga mendarat nanti. Dengan masihnya bertarung satu sama lain hingga Camilla membuat pesawat tersebut merucut ke bawah hingga Cormac dan kroconya terlempar dari pesawat tersebut. Dengan cepat mereka mendaratkan pesawatnya dengan berhati-hati setelah melihat rumah Jorgensen dan yang terjadi. Jorgensen yang kebingungan karena tidak ada Cormac di sana. Tapi tiba-tiba pihak hacker mendapatkan info jika ada salah satu dari mereka seorang Interpol dan dia langsung membatalkan kesepakatannya bersama Jorgensen. Namun dengan ganas Jorgensen langsung menembak pihak hacker tersebut. Seketika polisi pun datang dan siap menangkap Cyrus, tapi untungnya ada saksi mata yang melihat kejadian tersebut serta
serta ada kamera di bagian pesawat yang melihat kejadian itu. Langsunglah Jorgensen ditangkap dan akan dipenjarakan. Huxley dan krunya pun datang dengan tak basa-basi. Abby langsung tahu pesawat tempur tadi itu adalah suruhan Huxley. Langsung saja Abby resign dari Interpol dan saat itu juga Abby langsung memutuskan untuk bergabung dengan tim pencuri Cyrus. Tapi ada plot twist yang terjadi di sini, yaitu sebenarnya Luke tidak keluar dari misi ini. Malahan emas batangan yang berada di Huxley sekarang adalah besi-besi tua yang sudah ditukar karena saat pembobolan Magnus menjatuhkan emas yang asli. Dan pertanyaannya adalah kenapa mereka melakukan hal tersebut? Ya, karena Abby saat join di tim tersebut masih menjadi agen Interpol dan bisa saja Abby menusuk mereka dari belakang. Dan cerita pun tamat. Gokil sekali kawan, ending yang sangat mind blowing ya. Jadi pesan yang dapat kita ambil dari film ini yaitu gunakanlah kemampuan berpikir otakmu 100% seperti Cyrus yang menggunakan pikirannya untuk merencanakan pencurian yang sangat mind blowing dengan mulus. Tapi jangan direncanain untuk pencurian juga lah ya, untuk yang berguna saja. Saya selaku Eva Alur Gen Z mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao.